Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Ada isu kenaikan pada 1 September 2022, harga BBM di Mimika masih terpantau normal. Adanya isu kenaikan harga BBM per 1 September terbukti tidak benar. Harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya Pertalite, Solar, juga Pertamax di Kabupaten Mimika masih terpantau normal pada 1 September 2022. Berdasarkan penelusuran yang dibuat oleh Antar Papua News di salah satu SPBU di Mimika, pada 1 September 2022, warga yang mengisi BBM terlihat normal dan tidak ada antrian signifikan. Saat ditemui wartawan di kantornya, pengawas harian SPBU SP2 Mimika, Petrus Maturbongs, mengatakan per 1 September 2022 harga BBM masih terpantau normal dan tidak mengalami kenaikan. Pertalite masih seharga Rp7.600 dan Pertamax seharga Rp12.750. Petrus mengaku meskipun ada isu kenaikan harga BBM, masyarakat yang berkunjung ke SPBU masih terpantau normal. Sedangkan Sales Branch Manager Wilayah 4 Pertamina Papua, Nanda Septiantoro, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan jika isu soal kenaikan BBM 1 September merupakan berita hoax. Bahkan dikutip dari laman resmi Pertamina yakni mypertamina.id, harga Pertalite di Provinsi Papua per 1 September 2022 masih sebesar Rp7.650 per liternya. Pertamax dengan harga Rp2.750 dan Pertamax Turbo seharga Rp16.250 serta Dexlite seharga Rp17.450. Dispar Butpora Mimika rencanakan pelatihan deteksi bakat olahraga. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Mimika berencana untuk membuat pelatihan deteksi dini bakat olahraga bagi guru juga pelatih. Saat ditemui wartawan di tempat kerjanya Kamis 1 September 2022, Kepala Seksi Olahraga Dispar Butpora Mimika, Yohanes Mandesi, menyebutkan pelatihan tersebut menjadi salah satu program tahun 2023 mendatang mengingat Mimika dan Papua adalah gudangnya atlet. Yohanes mengatakan program itu dibuat untuk guru-guru dan pelatih agar dari awal mereka tahu dan bisa mendeteksi anak-anak yang berbakat di bidang olahraga. Yohanes menambahkan, dengan adanya bantuan teknologi tersebut akan sangat membantu menemukan atlet-atlet muda, karena teknologi akan memberi data olahraga mana yang cocok dengan kemampuan dan bakat anak. Yohanes menambahkan cara deteksi dini bakat tersebut sudah dilakukan di beberapa negara maju sejak lama. Mimika masih kondusif. Kapolres Mimika minta warga segera lapor jika ada gangguan. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika masih kondusif. Tidak ada kondisi yang mengganggu keamanan secara menonjol. Hal itu diutarakan Kapolres pada wartawan di Bandara Moses Kilangin Rabu 31 Agustus 2022 untuk menyikapi isu gangguan keamanan yang muncul pasca pembunuhan warga Duga. Kapolres meminta seluruh warga Mimika apabila terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang kurang nyaman supaya sesegera mungkin melapor ke pihak kepolisian. Masyarakat bisa menghubungi polisi melalui call center Polsek Mimika Baru dengan nomor 0901 32 60 540. Dengan di siang hari ini, secara umum kondisi untuk Kabupaten Mimika relatif kondusif. Ya, untuk kejadian-kejadian menonjol sampai dengan siang hari ini tidak ada. Jadi untuk situasi dan kondisi secara umum dapat saya katakan untuk Mimika relatif kondusif. Kapolres mengatakan saat ini di Mimika beredar isu dari pesan WhatsApp yang isinya supaya berhati-hati kemungkinan terjadi aksi balas dendam dari oknum tertentu. Ia menjamin untuk meningkatkan rasa aman, pihaknya akan melaksanakan patroli gabungan. Bahkan sampai batas waktu yang belum ditentukan, akan melaksanakan patroli gabungan untuk lebih meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Mimika. Tim SAR gabungan Timika berhasil temukan satu potongan tubuh korban mutilasi.
Tim SAR atau pencarian dan pertolongan Timika berhasil menemukan satu lagi potongan tubuh dari korban mutilasi pada pencarian hari kedua, Rabu 31 Agustus 2022. Melalui keterangan video Basarnas Timika yang diterima redaksi Antar Papua News, Kamis 1 September 2022, Kepala Basarnas Timika, George Mercy Randang, melalui Kasubsi Operasi SAR Timika, Charles, mengatakan potongan tubuh korban ditemukan sekitar 23 km dari dermaga Lokpon pada Rabu 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB. Charles mengatakan, saat ini potongan tubuh yang ditemukan sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan selanjutnya akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan visum. Sedangkan untuk pencarian berikutnya, Basarnas Timika menunggu hasil rapat dan diskusi dari pemerintah daerah Duga dan keluarga korban. Keempat korban yang dibuang dari jembatan Lokpon, kemudian yang sudah ditemukan 3 korban dan 1 korban hari ini berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan Basarnas Timika. Korban ditemukan sekitar pukul 12.30 dan ketika kami hitung jarak dari dermaga Lokpon sampai ke korban ditemukan kurang lebih sekitar 23 km. Dan korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilaksanakan otopsi dan selanjutnya diidentifikasi oleh pihak Polri. Dalam hal ini Polres Mimika. Sementara Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra mengatakan semua badan dari para korban sudah ditemukan, tetapi potongan tubuh lainnya masih belum didapatkan seperti potongan kepala, kaki, dan tangan. Rencananya hari ini, Kamis 1 September 2022, tim dari Laboratorium Forensik Polda Papua akan hadir ke Timika untuk melakukan otopsi dan tes DNA ke badan korban untuk melakukan identifikasi. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. BKKBN Provinsi Papua mulai jalankan program-program binaan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Papua mulai melaksanakan sejumlah program. Di antaranya adalah pembinaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Di dalam program-program tersebut terdapat kelompok usaha peningkatan pendapat akseptor. Saat dihubungi via telepon Kamis 1 Agustus 2022, Kepala BKKBN Provinsi Papua, Dr. Andus Nersius Auparai menjelaskan, akseptor ini dimaksud agar kelompok yang mengikuti program tersebut dapat terakomodir guna meningkatkan pendapatan dalam suatu industri rumah tangga. Nersius mengatakan, selain itu, pihaknya juga mempunyai program lainnya seperti pengendalian penduduk dengan mengambil data-data penduduk. Jadi memang salah satu program kami adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana nasional. Pembangunan keluarga itu seperti ini yang sekarang ada dilaksanakan ini untuk pembinaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia. Di dalamnya ada kelompok usaha peningkatan pendapatan akseptor. Akseptor ini maksudnya mereka yang mengikuti program keluarga berencana itu bisa ada di dalam satu wadah atau kelompok untuk peningkatan pendapatannya. Dia bisa buat yang namanya industri rumah tangga lah begitu untuk meningkatkan pendapatannya. Itu yang namanya UPPKA. Kepala BKKBN Papua, Nersius Auparai menjelaskan, pihaknya juga memiliki program kependudukan yang kaitannya dengan pendidikan kependudukan. Program dibentuk di sekolah-sekolah untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua baru-baru ini diketahui telah melaksanakan sosialisasi tentang program keluarga berencana di Kampung Mawakau Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Balai Kampung Mawakau Jaya, Rabu 24 Agustus 2022 dan dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Henry T. W. Tandiono. Sosialisasi tersebut dilakukan usai Kampung Mawakau Jaya raih juara kampung berkualitas KB tingkat Provinsi Papua. Realisasi pajak di Mimika dari APBD Induk baru menembus 1,9 triliun rupiah. Badan Pendapatan Daerah mencatat
hingga awal September 2022, realisasi pajak di Kabupaten Mimika dari anggaran pendapatan dan belanja daerah utama tembus 46% atau sekitar 1,9 triliun rupiah dari target 4,1 triliun rupiah. Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis 1 September 2022, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Mimika, Julianus Amba Pabuntu menjelaskan, realisasi di semester pertama ini terbilang cukup bagus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya anggaran masuk dalam jumlah besar terjadi di bulan Oktober dan November. Julianus mengatakan, realisasi pajak sudah cukup bagus karena baru bulan Agustus sudah 46%, sedangkan pendapatan asli daerah sudah 59% atau 949 miliar rupiah, dan pajak daerah sudah terrealisasi 66% atau 162 miliar rupiah dari target sebesar 246 miliar rupiah. Julianus menjelaskan, realisasi pajak terbesar diperoleh dari pajak restoran yang ditargetkan 82 miliar rupiah, kini telah terrealisasi sebesar 56 miliar rupiah. Realisasi kita sudah cukup bagus lah, ya. Untuk APBD kita 46% dan untuk PAD 59%. Untuk itu yang PAD ini kan ada pajak dan retribusi. Nah, dari situ khusus pajak daerah sudah 66%. Ya. Jadi dari APBD secara keseluruhan, jadi ini masih induk ini 4,1 sudah 1,9 ya, jadi sekitar 46%. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Mimika, Julianus Amba Pabuntu menambahkan, untuk meningkatkan penerimaan daerah di APBD perubahan, Bapenda Kabupaten Mimika bakal melakukan pemutahiran data pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak. Sedangkan bidang pajak akan dilakukan ekstensifikasi pajak parkir di depan ruko panjang sebelum bundaran SP2. Program terbaru tersebut, kata Julianus, diupayakan untuk dapat dimaksimalkan pada APBD perubahan nanti. Saat ini, realisasi pajak parkir sendiri telah mencapai 432 miliar rupiah dari target 800 miliar rupiah. Saya Muhammad Wahyu Walerubun, Radio Antar Papua melaporkan. Besok, Dewan akan paripurnakan 2 pansus. DPRD Mimika akan melakukan sidang paripurna untuk pembentukan 2 panitia khusus pansus. Besok, Jumat 2 September 2022. 2 pansus yang akan dibentuk DPRD Mimika adalah Pansus Aset Pemkab Mimika dan Pansus Pembagian Dividen Inalum. Saat ditemui usai rapat internal DPRD Mimika Kamis 1 September 2022, Wakil Ketua 1 DPRD Mimika Alex T. Senawatme mengatakan, keputusan pansus itu ditentukan melalui rapat internal DPRD Mimika. Alex mengatakan paripurna adalah langkah pertama untuk pembentukan pansus. Setelah itu, tim pansus akan mencari data terkait aset Pemkab Mimika dan pembagian dividen Inalum. Setelah memiliki data-data terkait, pansus akan mengundang pihak-pihak terkait untuk diselidiki akar masalahnya. Alex menjelaskan pihak-pihak yang akan terlibat dalam pansus tersebut adalah DPR dan Pemkab Mimika. Ketua KPU tegaskan jumlah kursi DPRD Mimika belum dipastikan bertambah. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Mimika Indra Ebangola menegaskan jumlah kursi DPRD Mimika belum dipastikan bertambah pada pemilu 2024 mendatang. Tahap penentuan dapil dan alokasi jumlah kursi DPRD baru akan dilakukan bulan Oktober mendatang. Saat ditemui APN di seputaran Jalan Budi Utomo 1 September 2022, Indra mengatakan penentuan jumlah kursi DPRD untuk kabupaten kota tergantung jumlah penduduk dan diatur jelas pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 191 disebutkan kursi DPRD kabupaten kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Dengan rincian 20 kursi untuk daerah yang penduduknya tidak sampai 100.000 orang, 25 kursi untuk daerah penduduk lebih dari 100.000 sampai 2.000, 30 kursi untuk daerah berpendudukan lebih dari 200.000 sampai 300.000,
35 kursi untuk daerah berpendudukan lebih dari 300.000 sampai 400.000, 40 kursi untuk daerah berpendudukan lebih dari 400.000 sampai 500.000, 45 kursi untuk daerah berpendudukan lebih dari 500.000 sampai 1 juta, 50 kursi untuk daerah berpendudukan lebih dari 1 juta sampai 3 juta, dan 55 kursi untuk daerah berpendudukan lebih dari 3 juta. Indra menjelaskan jumlah penduduk yang digunakan KPU adalah jumlah penduduk menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Mendagri. Jika jumlah penduduk Mimika tidak meningkat, berarti tetap 35 kursi. Namun, jika jumlah penduduk di Mimika meningkat lebih dari 400.000 hingga 500.000, maka jumlah kursi bisa meningkat jadi 40 kursi. Insert. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Mimika Indra Bangola mengatakan jumlah penduduk Mimika saat ini masih dinamis. Namun, pada Oktober nanti ketika sudah ada jumlah pasti penduduk Mimika yang dikeluarkan Ditjen Dukcapil Mendagri, maka akan digunakan KPU untuk menentukan jumlah kursi. Saya Anis, Radio Antar Papua, melaporkan.